urutan yang memang disandarkan melalui urutan turunnya yang disebut dengan yaitu urutan turunnya Al-Quran. Maka dari sisi tertib turunnya surat Al-Bayyinah ini adalah surat ke-101 dari segi turunnya. Kita ketahui bahwasanya urutan Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turun urutan Al-Quran. Kalau urutan Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu urutan mushaf Al-Quran. Tapi kalau urutan turunnya Al-Quran itu mestinya adalah yang pertama surat Iqra Al-Alaq. Ya. Nah, makanya ada urutan turun dan urutan mushaf. Ya. Maka di dalam surat Al-Bayyinah ini adalah urutan ke-101 dari segi urutan turunnya, yaitu setelah surat At-Talaq dan sebelum surat Al-Hasyr. Nah, ayat surat Al-Bayyinah ini turun adalah di akhir tahun 3 Hijriah, atau di awal tahun 4 Hijriah, atau setelah Nabi Hijrah. Jadi setelah Nabi Hijrah turunnya baru terkait surat Al-Bayyinah ini. Jika saya katakan surat Al-Bayyinah turun setelah hijrah, berarti termasuk surat Madaniyah, ya, karena turunnya setelah Nabi Hijrah. Baik, dari segi penamaan sekarang, penamaan surat Al-Bayyinah ini yang populer memang ya, kita ketahui sebagai Al-Bayyinah itu sendiri, Al-Bayyinah. Namun ada beberapa riwayat dan juga beberapa pendapat ulama yang menyatakan ada beberapa nama yang lain selain penamaan Al-Bayyinah. Yang pertama adalah yang disebutkan Nabi dengan lam yakunil ladina kafaru sesuai dengan awal ayat tersebut, yaitu lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, maka disebutkan lam yakunil ladina kafaru. Nah, di dalam hadis yang terkait tentang penamaan surat ini ada diriwayatkan dari Hadatsani Muhammad bin Bashar, hadatsana Undar an qala sami'tu Syu'aib sami'tu Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Nah, di dalam penamaan atau di dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwasanya telah diceritakan kepada Muhammad bin Bashar, telah bercerita kepada kami Bundar, terkala aku mendengar Syu'bah, mendengar Qatadah dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay, Allah memerintahkanmu agar membacakan lam yakunil ladina kafaru. Nah, Nabi menyebutkan surat ini dengan apa? Lam yakunil ladina kafaru. Saya disuruh untuk membacakan kepada Ubay lam yakunil ladina kafaru. Atas riwayat ini, maka surat Al-Bayyinah juga disebut dengan lam yakunil ladina kafaru. Ya. Nah, dalam riwayat hadis ini ada kisah yang menarik, ada pelajaran yang perlu kita ambil. Kenapa kira-kira Allah dan juga pesan Allah kepada malaikat Jibril ketika turun surat Al-Bayyinah ini untuk disampaikan kepada Ubay. Ubay ini adalah salah satu sahabat Nabi yang pada masa pembukuan atau pengkodifikasian Al-Quran itu termasuk tim pengumpulnya. Jadi tim pengumpul mushaf. Kita ketahui bahwasanya pada masa Rasulullah SAW mushaf Al-Quran itu belum menjadi seperti kitab yang bisa dibaca langsung. Kita ketahui bahwasanya mushaf Al-Quran masih berserakan di berbagai macam media. Orang hafal, terus kemudian yang ahli tulis menulis di beberapa media. Kalau ditemukan batu, tulis di batu. Kalau ada pelepah kurma, ditulis di pelepah kurma. Kalau ada di media-media yang lain, maka ditulis. Nah, pada masa awal turun
turunnya wahyu Al-Quran belum terkodifikasi, belum terbukukan seperti mushaf yang kita pegang. Maka pada masa Utsman bin Affan itu baru mulai dibukukan. Dan salah satu tim untuk penyeleksi dan pengumpul media-media yang tertulis di berbagai bahan-bahan tadi, salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, ada 4 orang ya yang terkenal pada tim dalam pengumpulan Al-Quran itu. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab ini. Terus kemudian ada Zaid bin Sabit, ya. Terus kemudian ada Mu'adz bin Jabal. Terus kemudian ada Abu Zaid. Nah, maka salah satu di antara orang yang terpilih menjadi tim pengumpul atau pengkodifikasi Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab ini. Maka salah satu keistimewaan di antara para sahabat yang lain, ya, adalah Ubay bin Ka'ab. Maka ayat ini diturunkan untuk dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Baik, dari segi riwayat hadis tadi jika kita telaah, maka di situ ada perintah. Allah memerintahkan agar membacakan lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Nah, saat Ubay ini dibacakan, beliau merasa kaget. Maka kekagetan itu ada beberapa aspek, ada beberapa hal. Lantas Ubay ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah memang surat ini dikhususkan untuk dibacakan kepada saya atas nama saya, atau atas nama salah satu sahabat?" Atas nama salah satu sahabat, sehingga Nabi kalau seandainya surat Al-Quran tadi dibacakan untuk salah satu sahabat, berarti Rasul membacakan ke Ubay itu ikhtiarnya Nabi atau perintahnya Allah. Kalau seandainya Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril, tolong bacakan kepada salah satu sahabat, terus kemudian Nabi memilih Ubay bin Ka'ab, itu berarti ikhtiarnya Nabi atau ketentuan dari Allah? Nabi. Maka Ubay bertanya, apakah benar? Kan dia kaget, Ubay ini, apakah benar surat ini ditujukan atas nama saya? Maka Nabi mengatakan iya, karena perintah dari malaikat Jibril, ya, yang disampaikan wahyunya kepada Nabi itu diperintahkan untuk membacakannya kepada Ubay bin Ka'ab ini. Maka Ubay bin Ka'ab akhirnya apa? Menangis. Maka menangisnya Ubay bin Ka'ab ini karena apa? Karena merasa apa? Kok hanya kepada saya dibacakannya surat ini. Dan kemudian juga ini menunjukkan bahwa ketawaduannya Rasulullah SAW. Kalau kita ibaratkan orang yang mempunyai kedudukan tinggi, terus kemudian disuruh menyampaikan kepada orang yang lebih rendah, mungkin kalau tanpa ada ketawaduan akan tidak terjadi seperti itu. Mungkin menyuruh orang lain untuk membacakan, tetapi Nabi tidak. Nabi ketika diperintahkan Allah dan melalui malaikat Jibril yang membacakan kepada Ubay bin Ka'ab, langsung Nabi yang langsung membacakannya. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Ibarat seperti umpamanya guru tidak segan menyampaikan apa yang diperintahkan kepada muridnya, banyak kiai kepada santrinya, atau bahkan presiden umpamanya disuruh menyampaikan kepada rakyatnya langsung. Jadi tidak menyuruh menterinya untuk menyampaikan, tetapi beliaunya langsung yang menyampaikannya. Nah, ini ada hikmah-hikmah di balik dari periwayatan ini. Salah satunya menunjukkan ketawaduan. Kira-kira kalau seandainya kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita, terus anak kita tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang pedes, kira-kira apa yang terjadi pada kita? Ya, mungkin akan marah atau dan yang lainnya, atau gengsi barangkali. Ya, tetapi Nabi tidak. Jadi Nabi menyampaikan dengan apa adanya. Ini menunjukkan ketawaduannya beliau. Yang kedua, hikmah yang kedua dari hadis ini adalah bahwasanya ada faktor keutamaan dari
Ubay dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ubay ini adalah termasuk sahabat yang cerdas di antara para sahabat yang lainnya. Ya, karena terpilih dari tim yang dalam penyeleksi pengumpulan mushaf Al-Quran itu. Kita ketahui bahwasanya saat pengumpulan Al-Quran dan kodifikasinya, itu kita ketahui di sana tentunya media-media yang tertulis, ya, tidak hanya Al-Quran saja, mungkin ada syairnya, mungkin ada traktat perjanjiannya, mungkin ada juga risalah atau surat-surat yang bahkan tercampur di sana, sehingga apa? Ketika orang menyeleksi keabsahan media yang tertulis, berarti dia harus hafal. Dia harus hafal Al-Quran terlebih dahulu, sehingga dia bisa memilah antara ini mushaf, ini syair, atau ini adalah surat perjanjian dan yang lainnya. Nah, ini adalah keutamaan, salah satu keutamaan kenapa kepada Ubay dibacakan surat Al-Bayyinah ini, karena salah satu cirinya adalah sahabat yang cerdas dan yang lain. Nah, kemudian hal ini juga kita bisa ambil hikmahnya agar kita juga bisa meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesannya itu sesuai dengan amanah yang telah diperintahkan oleh Jibril tadi. Jadi tidak menyuruh orang lain, tetapi beliau langsung. Baik, ini nama yang pertama yaitu lam yang berladina kafaru selain Al-Bayyinah. Yang kedua adalah surat Al-Bayyinah itu sendiri penamaannya. Hal ini sesuai dengan awal yang disebutkan dalam awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahul bayyinah. Berarti kata bayyinah ini terambil dari awal surat, ya. Dan juga ada ayat yang keempat yang juga pernyataan dalam Al-Bayyinah ini. Yang ketiga, surat yang penamaan surat Al-Bayyinah ini juga disebut dengan Al-Qayyimah. Al-Qayyimah. Nah, ini sesuai dengan ayat pada ayat ketiga dan yang kelima. Dan berikutnya penamaan lain dari surat Al-Bayyinah adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Karena apa? Disebutkan di situ kata-kata Ahlul Kitab. Nah, berikutnya ada penamaan lain juga disebutkan dengan lam yakun. Lam yakun. Maksudnya yang lam yakunil ladina kafaru, tetapi penamaan singkatnya juga bisa disebut dengan lam yakun. Terus kemudian penamaan yang lain adalah Al-Bariyah. Al-Bariyah yaitu makhluk. Ya. Ini adalah penamaan-penamaan selain dari surat yang populer kita ketahui sebagai penamaan Al-Bayyinah. Sedangkan terkait tentang asbabun nuzul, ini hakikatnya tidak terdapat hadis sahih yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Bayyinah, kecuali ayat riwayat yang menjelaskan tentang kepada siapa surat itu dibacakan, itu kepada Ubay. Tapi itu tidak merupakan sebab. Ya, tidak merupakan sebab. Kalau sebab biasanya karena kejadian sesuatu maka turun ayat itu. Atau karena adanya pertanyaan sesuatu maka akan turun sebuah wahyu. Jadi asbabun nuzul itu karena adanya beberapa hal. Yang pertama karena ada kejadian, ada masalah, lantas turun ayat. Atau karena adanya pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, lantas kemudian ada turun wahyu yang menjawab pertanyaan tersebut. Tapi dalam surat Al-Bayyinah ini secara dari riwayat secara sahih itu tidak ada, tetapi ada hadis palsu atau hadis maudhu yang mengatakan bahwasanya man qara'a surata lam yakunil ladina kafaru kana yaumal qiyamati kanu ma'a khairi khalqillah. Nah, ini hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca surat lam yakunil ladina kafaru atau surat Al-Bayyinah ini, maka pada hari kiamat nanti mereka akan bersama orang yang terbaik makhluk dengan
Rasulullah SAW. Tapi ini hadisnya adalah maudhu, hadis palsu. Maka ada aspek-aspek bagaimana orang itu bisa dekat dengan Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Salah satunya adalah apa? Orang yang memelihara anak yatim. Ya. Karena Nabi sendiri menyatakan ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Nabi sambil menunjukkan tangannya seperti ini. Saya dengan anak yatim nanti pada hari kiamat seperti dua jari ini. Berarti apa? Berdekatan dengan Nabi. Ya. Nah, kalau hadis ini benar-benar sahih, saya dan orang yang memelihara anak yatim, para kafil yatim akan berdekatan dengan Nabi di surga. Nah, tapi hadis ini ada yang menyatakan barang siapa yang membaca lam yakunil ladzina kafaru pada hari kiamat akan bersama dengan Nabi. Tapi ini hadis maudhu. Dan baik. Berikutnya tentang jumlah ayat. Nah, tentang jumlah ayat ini ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Mayoritas ulama mengatakan surat Al-Bayyinah ini jumlahnya adalah 8 ayat. Tapi ada yang mengatakan jumlah ayatnya adalah 9 ayat. Kenapa terjadi perbedaan? Karena apa? Karena dalam penentuan ayat di ayat yang kelima itu terjadi perbedaan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ada yang sampai di situ menjadi satu ayat. Ya. Baru berikutnya ayat yang baru. Tetapi ada yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu menjadi satu ayat. Ada yang menjadikan satu ayat sehingga jumlah ayatnya itu 8. Ada yang menjadikan satu ayat tadi menjadi 2 bagian. Sehingga ada yang mengatakan jumlah ayat dalam surat Al-Bayyinah adalah 9. Nah, ini memang terkadang jumlah ayat ini berbeda-beda karena dalam penentuan wakaf itu tempat pemberhentian. Ya, biasanya tempat pemberhentian dianggap sebagai wasol, itu menjadi satu ayat langsung. Ada yang memang pemberhentian wakaf itu sebagai pemberhentian ayat terakhir sehingga dijadikan ayat, satu ayat yang mandiri. Nah, itu tentang jumlah ayat. Berikutnya tentang apakah surat ini Makkiyah dan Madaniyah, tadi sudah ya. Surat Al-Bayyinah ini termasuk apa tadi? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Karena turun setelah Rasulullah hijrah setelah 4 tahun berada di Madinah. Tapi ada beberapa ulama yang menyatakan surat ini adalah Makkiyah. Nah, karena apa? Ini adalah istihad ya, penentuan surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Ada ketentuan seperti kriteria istihadiyah. Seperti umpamanya ciri-ciri Makkiyah adalah ayatnya yang pendek-pendek. Nah, ini berarti Makkiyah. Terus kemudian diawali dengan ya ayuhan nas itu Makkiyah. Nah, kalau ada ya ayyuhal ladzina amanu berarti Madaniyah. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang menentukan apakah surat itu adalah Makkiyah atau Madaniyah, ini istihadiyah. Jadi ada yang masih menamakan Al-Bayyinah ini sebagai surat Makkiyah, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Bayyinah adalah Madaniyah. Karena apa? Karena aspek yang dibahas atau konten yang dibahas adalah konten terkait orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Di Mekah itu tidak ada orang Yahudi yang hidup di Mekah, tapi mayoritas orang yang di Madinah sebelum Rasulullah hijrah itu adalah penduduk dari kaum Yahudi. Sehingga konteks ayat yang turun terkait pembahasan ahlul kitab berarti ayat itu termasuk ayat Madaniyah. Nah, jadi itu karena konteks bahasanya membahas tentang ahlul kitab yang kondisinya adanya di Madinah, maka surat ini termasuk kategori Madaniyah. Baik, tentang isi global surat ini. Menurut
tafsir Tabat-Tabrani, ya, surat ini menguraikan tentang risalah Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat. Jadi tidak memilih umat tertentu atau kaum tertentu. Berarti ini menunjukkan sifat Islam yang universal, sifat Islam yang umum untuk semuanya, tidak kaum-kaum tertentu saja. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat risalah Nabi Muhammad adalah untuk umum, untuk semua kaum. Jadi tidak hanya Quraisy saja, tidak hanya kaum yang di Madinah. Itu ada dua kaum yang dulunya sering bertikai, yaitu kaum Khazraj, ya, sama apa lagi itu? Nah, satunya Aus dan Khazraj. Nah, itu selalu bertikai. Tapi ketika Rasulullah SAW menetap di Madinah, ya, dengan kehendak Allah akan bisa bersatu ternyata. Padahal seumur-umuran tidak pernah bersatu antara Aus dan Khazraj itu. Nah, ini termasuk dari hikmah bahwasanya Rasulullah hijrah itu bisa menyatukan umat. Nah, maka sifat universalnya Islam inilah yang bisa mengayomi seluruh kaum. Jadi tidak memilih-milih kaum tertentu. Terus kemudian menurut Sayyid Qutb, tafsir Dilalil Quran, itu juga menyatakan bahwasanya dalam surat Al-Bayyinah ini menyatakan hakikat kesejarahan dan juga tentang keimanan. Nah, poin-poinnya yang pertama, bahwasanya kehadiran Nabi sebagai Rasul itu merupakan kebutuhan untuk mengalihkan kaum ahlul kitab dan musyrikin dari kesesatan yang sedang mereka alami untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Ya, ini karena apa? Karena tidak lain karena kehadiran Rasulullah SAW di Madinah. Jadi yang asalnya orang itu musyrik, yang asalnya orang itu ahlul kitab, ketika beliau atau Rasulullah datang, lantas banyak di antara mereka yang memeluk Islam dan akhirnya akur antara mereka. Yang kedua adalah ahlul kitab tidak berbeda pendapat tentang agama mereka karena kebodohan atau kekaburan ajaran, tetapi mereka justru berselisih setelah datangnya pengetahuan dan bukti kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4. Bahwasanya poin ini ahlul kitab itu hakikatnya tentang keyakinan yang dia imani itu sebenarnya masih ada keraguan. Karena apa? Karena ada pernyataan di dalam Tauratnya mereka itu nanti akan datang seorang yang akan membawa agama, yang akan membawa tentang petunjuk-petunjuk yang benar. Maka para ahli kitab ini menunggu kedatangan orang tersebut. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW di Madinah ini membuktikan kebenaran apa yang ada di dalam Taurat yang mereka tunggu-tunggu itu. Namun apa yang terjadi? Apakah mereka langsung beriman? Nah, pertanyaannya itu. Maka surat Al-Bayyinah inilah dengan datangnya Rasul nanti akan terpecah orang Yahudi itu, orang ahlul kitab itu. Ada yang beriman kepada Rasul, masuk Islam, bahkan ada yang tambah ingkar dan bahkan memusuhi Rasul. Demikian juga orang-orang kafir di dalamnya, terpecah menjadi dua. Nah, ini membuktikan bahwasanya sifat orang ahlul kitab, terutama keturunan, karena kita ketahui ya ahlul kitab orang Yahudi itu adalah agama yang bukan agama dakwah. Mereka ini agamanya adalah agama keturunan, agama keturunan. Jadi orang Yahudi itu biasanya beragamanya itu tergantung keturunan dari pihak ibunya, bukan dari pihak bapaknya. Kalau seandainya ibunya umpamanya Yahudi, maka anak keturunan dari ibunya itu, maka itu yang bisa memeluk agama Yahudi. Nah, bukan seperti agama Islam yang bisa dipeluk oleh semua lapisan umat, oleh kaum apapun. Tapi kalau Yahudi itu adalah agama yang sifatnya keturunan. Jadi hanya keturunan Yahudilah yang memang bisa mengikuti paham atau agama Yahudi tersebut. Nah, inilah kenapa ahlul kitab itu kekeh ya ingin membuktikan kebenaran Taurat yang ada pada mereka, karena ada pernyataan itu bahwasanya akan datang seorang yang membawa petunjuk kebenaran setelah mereka itu. Nah, ternyata nanti akan terjadi dua kelompok tadi. Baik, berikutnya poin ketiga, sumber agama pada mulanya adalah satu ya. Karena ahlul kitab kan orang-orang yang
meyakini kebenaran ajaran agama sebelum Islam, seperti Nasrani, terus kemudian Yahudi. Ya, mereka sebenarnya mempunyai prinsip yang diajarkan para nabi mereka adalah sama tauhid. Cuman dikarenakan ajaran mereka disesatkan atau diinfiltrasi atau dimasuki paham-paham yang salah, sehingga mereka sama saja kedudukannya dengan orang musyrik yang aslinya tauhid, terus kemudian Tuhan mereka dijadikan 3 Tuhan. Nah, ini kan menjadi mensyirikkan Allah. Ya, artinya membuat membuat banyak Tuhannya. Nah, ini sama dengan orang musyrik kedudukannya. Nah, sehingga kedudukan agama-agama yang samawi dulu aslinya tauhid itu menjadi agama yang yang sesat. Maka seperti Nasrani itu mempunyai 3 Tuhan, menjadi trinitas. Terus kemudian Yahudi yang meyakini Uzair itu adalah anak Tuhan, sehingga menjadikan tidak tauhid lagi. Nah, inilah hal-hal inilah yang yang mengalihkan asal agama tauhid menjadi agama yang syirik, yang artinya tidak bertuhankan Allah yang esa lagi. Ya, berikutnya bahwa orang-orang kafir itu ada yang menutupi kebenaran ajaran agama ini setelah datangnya penjelasan adalah sebuah orang yang meyakini datangnya Islam, maka ini adalah orang yang terbaik. Sedangkan orang yang mengingkari tentang ajaran agama Islam ini adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, itu nanti pada ayat di akhir nanti dijelaskan. Nah, kemudian kita masuk penjelasan ayat per ayat. Yang pertama adalah berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, yaitu artinya apa? Orang-orang kafir itu tidak Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir dari ahli kitab ya, akan tetap dan juga orang musyrik akan tetap munfakkina. Ya, munfakkin. Maka nanti akan kita bahas kata per kata di sini. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik itu tidak akan meninggalkan agama mereka. Munfakkin itu dari kata fakka yafuku. Fakka itu melepas. Secara bahasa artinya melepas. Atau juga meninggalkan, bisa diartikan meninggalkan. Bahwasanya orang-orang kafir dan ahli kitab serta orang musyrik itu tidak akan meninggalkan agamanya, meninggalkan keyakinannya, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga atau sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Maka kata bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata itu? Nah, ini dijelaskan dalam ayat setelahnya ya. Nah, dalam ayat ini dapat dipahami bahwasanya orang-orang kafir itu menutupi kebenarannya. Ya, menutupi kebenaran yakni ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani dengan orang musyrik, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama dan kepercayaannya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang nyata yaitu Rasulullah SAW yang menjanjikan, yang tercantum sifat-sifatnya dalam kitab Taurat mereka dan kitab Injil. Maka sebelum kehadiran Nabi Muhammad, orang Yahudi ini kedudukannya memang bermukim di Madinah, tadi yang sudah dijelaskan, bermukim di Madinah. Terus kemudian mereka itu sampai mengatakan, jadi seakan-akan mereka itu berjanji pada dirinya, bahkan memohon kepada Tuhan mereka, wahai Tuhan, menangkanlah kami atas musuh-musuh kami demi Nabi yang Engkau sebutkan sifatnya dalam Taurat. Nah, berarti apa? Ini harapan orang-orang Yahudi atas inginnya datang seorang nabi. Ya. Sampai-sampai mereka memohon kepada Tuhannya, ya Allah, menangkanlah kami atas musuh kami demi nabi yang Engkau sebutkan sifatnya dalam Taurat. Nah, ini menunjukkan harapan mereka yang luar biasa atas kedatangan Rasulullah SAW. Sehingga mereka juga sering berkata pada musuh-musuhnya, bahwa jika
seandainya Nabi datang bersama kami akan bisa mengalahkan kalian. Nah, ini sumbernya mereka sampai sedemikian itu. Ini menunjukkan memang mereka mengharapkan adanya dan meyakini adanya Nabi itu. Cuman, nah itu tadi nanti akan ada kejadian yang berbeda setelah kenyataan itu datang. Ya. Hal ini juga serupa dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftiquna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi ayat dalam surat Al-Bayyinah ini kalau ditafsirkan dengan tafsir ayat yang ada pada surat Al-Baqarah, ini sama poinnya sama, yaitu ketika setelah datang kepada mereka Al-Quran, terus kemudian Allah juga membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka sebelumnya itu biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar. Nah, jadi mereka sudah mengharapkan kedatangan Nabi, tetapi setelah datang Nabi ternyata apa? Mereka ingkar. Ya, ini persis seperti dalam surat Al-Bayyinah ini. Maka di situ ada juga yang memahami ayat di dalam lam yakunil ladzina kafaru tadi, ya, bagaikan seperti bahwasanya pernyataan Al-Quran itu diturunkan karena orang-orang kafir yang menutupi kebenaran, yang ahlul kitab, yaitu orang-orang yang mengaku mengikuti agama Nabi Musa dan Isa. Yaitu tadi karena mereka hakikatnya beragama tauhid, ya. Terus kemudian ada yang memasukkan paham yang menyesatkan sehingga dijadikan Uzair itu sebagai anak Allah, sehingga tidak bertauhid dan tidak benar lagi. Nah, hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya keyakinan mereka pada dasarnya itu sudah benar apa yang mereka bawa. Cuman karena sifat ketakaburannya mereka, sifat takabur dan merasa tinggi di antara yang lain, ya, sehingga mereka enggan untuk meyakini apa yang dibawa oleh Nabi. Salah satu sifat orang Yahudi itu memang di antaranya mengharapkan kehadiran Nabi itu dari apa? Dari keturunan mereka. Itu diharapkan. Jadi harus dari keturunan Bani Israel. Tapi ternyata karena Nabi tidak termasuk bagian dari keturunan Bani Israel, sehingga apa? Dia ingkar, dia tidak meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah sifat-sifat orang Yahudi tadi. Jadi sudah terkenal ya di dalam Al-Quran, orang yang terlalu banyak pertanyaan sehingga dia menyusahkan dirinya sendiri. Terus kemudian sudah diberi janji oleh Allah, sudah diberikan apa yang diminta, ternyata apa? Diingkarinya. Nah, ini sifat-sifat orang Yahudi. Maka terkenal sifat orang Yahudi dengan yang sedemikian itu. Nah, terus kemudian di dalam tafsir Tobat-Tobat juga memahami ayat ini sebagai pernyataan Allah tentang telah disampaikannya petunjuk Allah, sehingga mereka tidak lagi memiliki dalil untuk tidak percaya. Ya. Bahwasanya ayat Al-Bayyinah ini, ya, itu menunjukkan bahwasanya yang diharapkan itu Allah berikan, tetapi berikutnya mereka kemudian ingkar. Terus kemudian yang berikutnya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sebelumnya kita lanjut dulu dari potongan ayat tadi. Lam yakunil ladzina kafaru minal kitab wal musyrikin mufakin berarti meninggalkan. Maksudnya orang kafir dan ahli kitab dan musyrik tidak pernah meninggalkan agamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata ini penjelasannya dalam ayat berikutnya, yaitu Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu utusan Allah yang membacakan suhuf. Suhuf berarti apa? Nah, sohifah itu lembaran-lembaran, yaitu ayat suci Al-Quran itu. Yaitu Rasul Allah. Baginah ini adalah yang mereka tunggu-tunggu, itu adalah Rasulullah, utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran atau ayat Al-Quran yang sifatnya suci. Kenapa disebutkan di situ
yatlu, padahal Nabi adalah apa? Nabi itu ummi atau bukan? Ummi. Nabi itu ummi, tidak bisa membaca menulis, ya. Tetapi dalam aspek orang membaca itu tidak hanya membaca secara lahiriah, yaitu mengeja, itu tidak. Orang yang hafal dan juga melantunkan hafalannya itu juga dinamakan dengan membaca. Maka kata yatlu, membacakan, ini tidak harus dengan membacakan teks, membacakan bacaan, tetapi menyampaikan apa yang dia hafal itu termasuk juga membaca. Maka disebutkan di sini Rasulullahi yatlu, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bahwasanya Rasulullah itu, yaitu utusan Allah itu, akan membacakan ayat-ayat yang mutahharah, yang disucikan. Kenapa disebutkan mutahharah? Ya karena di dalam Al-Quran juga mempunyai aspek kesucian dari aspek ayat per ayat, sehingga kita bisa melihat di dalam mushaf itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka orang yang berhadas tidak boleh, ya kan? Nah ini menunjukkan mutahharanya di situ, kesuciannya dari sisi fisik, bahkan sisi kontennya juga demikian. Karena apa? Mutahharah di sini terlepas dari kontradiksi mutahharah. Karena di dalam ayat Al-Quran tidak ada sifat yang kontradiktif atau yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Bahkan menguatkan antara ayat satu dan ayat yang lainnya. Terus ayat berikutnya, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya juga terdapat ketetapan-ketetapan yang lurus. Kalau kita lihat kata kutubun, ini sebenarnya asli katanya adalah kata kitab atau dari kata kataba. Kalau kataba berarti menulis. Nah ini berarti mempunyai makna yang banyak kata kataba di sini. Kataba bisa berarti menulis, bisa menjadi ketetapan. Seperti dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah ini berarti telah ditetapkan pada kamu seperti apa yang ditetapkan sebelummu, ya. Nah ini berarti kata kutubun berarti diartikan sebagai ketetapan-ketetapan qayyimah yang lurus. Qayyimah yang lurus berarti ketetapan yang benar, ya. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah merupakan betul-betul wahyu dari Allah dan bukan yang dibuat-buat. Sehingga ketentuannya adalah qayyimah, lurus. Terus berikutnya, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Ya, benar. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan mereka tidak terpisah, ya, orang-orang itu setelah didatangkan kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali telah didatangkan kepada mereka bukti yang nyata. Kata tafarraqa di sini berarti akan terjadi terpecah belah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab tadi, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada keadaan mereka setelah datangnya Rasul itu tadi akan ada dua kelompok tadi, yaitu kelompok yang memang meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah, ada yang malah mengingkarinya. Ya. Maka ayat ini menjelaskan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan meninggalkan kepercayaan mereka sampai datangnya Nabi yang dijanjikan mereka. Sehingga mereka ada yang meyakini dan ada yang mengingkarinya. Wa man tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, pada ayat yang tadi yang disebutkan Rasulullah minallah, ya, yang sebelumnya itu ayat pertama merupakan ucapan orang Yahudi dan Nasrani, ya, Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah. Bahwasanya bukti yang nyata mereka harapkan itu adalah yang siapa selama itu mereka nantikan adalah Rasul. Nah,
mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan apa yang mereka perintahkan dan apa-apa yang mereka telah perintahkan, ya, itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ini adalah konteks poin dari agama. Hakikat perintah agama itu adalah apa? Ya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka orang-orang yang hamba Allah itu beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ya, ini adalah konteks hakikat agama. Jika ada agama yang memerintahkan umpamanya minim perintah ibadahnya, itu berarti diragukan keabsahan agama ini. Maka kok ada agama yang hanya ibadahnya seminggu sekali umpamanya, nah itu perlu dipertanyakan, ya, karena konteks hakikat agama adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan ciri-ciri dari konteks agama yang diajarkan kebenarannya dari Allah kepada para rasulnya, ya, selain beribadah kepada Allah secara ikhlas, ya, mereka juga mendirikan sholat dan juga memberikan zakat. Maka di dalam konteks agama ada muamalah ma Allah, ada muamalah ma'anas. Muamalah ma Allah berarti kita diperintahkan untuk beribadah vertikal secara langsung kepada Allah melalui sholat, ya. Dan juga secara tidak langsung juga memerintahkan kita untuk memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan, pada ashabus samaniyah itu, fuqara, masakin dan yang lainnya. Maka inilah yang diperintahkan Allah. Jadi konteks inti agama adalah perintah ibadah kepada Allah secara ikhlas dan juga memberikan apa? Zakat kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada aspek muamalah Allah, ada aspek muamalah manas. Bahkan ditambahkan juga muamalah ma'al alam, yaitu kita harus bisa melestarikan alam. Karena hakikat apa yang diciptakan Allah selain manusia adalah makhluk benda-benda mati yang juga harus kita pelihara keberadaannya. Ya, mungkin untuk bagian poin surat Al-Bayyinah ini saya hanya menyampaikan 5 poin ini dulu atau 5 ayat ini dulu, dan sisanya bagian poin berikutnya akan kita kaji pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya baik, mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau langsung soal.
Seperti umpamanya kitab Injil. Injil ini sudah diinfiltrasi dengan pengikut Nabi Isa, Hawariyin, dan diantara Hawariyin atau yang lainnya, sehingga memasukkan keyakinan tauhid menjadi trinitas. Sehingga ayat-ayat yang ada dalam Injil itu dalam konteks sekarang kita sudah tidak bisa meyakini 100% keabsahannya, ya, karena ada tambahan-tambahan. Sedangkan konteks yang terkait tentang seperti umpamanya bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah, itu memang ada di dalam kitab Injil mereka. Cuman mereka tidak meyakini atau tidak menyamarkan itu sehingga tetap menjadikan Isa sebagai Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi ada aspek-aspek yang memang selurus atau sejajar dengan ketentuan Al-Quran dan wahyu Allah, itu yang kita yakini kebenarannya. Dan aspek-aspek yang menentang tentang kebenaran Al-Quran, nah itu yang harus kita hindari dan kita tolak. Contoh umpamanya ada mengkultuskan Nabi Isa sampai menjadi Tuhan. Nah ini kan sudah di batas kewajaran, ya. Artinya tidak sesuai dengan aturan atau wahyu Allah yang lurus. Demikian juga ketika kita mensikapi Taurat, ya, menjadi Talmud tadi. Nah, selama ada aspek-aspek yang sesuai dengan ajaran agama Al-Quran atau agama Islam dalam Al-Quran kita, ya itu kita yakini kebenarannya. Ya, seperti umpamanya cerita tentang Nabi Musa yang diusir sehingga 40 hari di Sinai umpamanya. Nah, itu memang ada kebenarannya. Nah, arba'ina sanah yatimuna fil ard. Nah, itu adalah memang benar. Jadi mensikapinya adalah kita menyelaraskan dengan Al-Quran, itu kuncinya. Jadi selaras atau tidak. Bahkan memang syariat-syariat yang mereka anut itu kita tetap bisa lakukan, bahkan seperti ajarannya Nabi Daud kita sampai sekarang lakukan adalah apa? Nah, puasanya Nabi Daud, ya kan? Terus kemudian syariat yang sudah ada dibawa oleh Nabi Ibrahim yang masih tetap kita laksanakan sampai sekarang, apa kira-kira? Haji. Ya, ini adalah aspek-aspek yang bahkan menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah dan ketentuan dalam Islam yang masih tetap kita lakukan. Bahkan tata cara sholatnya mereka pun hakikatnya ya seperti apa yang kita lakukan, ya rakaun, ya mereka juga ruku, ya sujud juga mereka sujud, ya kan? Nah ini menandakan bahwasanya cara ibadah mereka ya seperti yang kita lakukan, ada rukunya dan juga ada sujudnya. Allah Akbar. Ya. Ada yang lain? Cukup? Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Maka kita berdoa dengan majelis. Assalamualaikum.